Shalom, selamat hari Minggu. Mari saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sambut ibadah kita pagi hari ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji dari pujian Bersyukurlah. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus diambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Untuk menyambut introitus ini, marilah kita memuji Tuhan. Manis kau dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku.
hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tertulis pada Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, marilah kita memuji Tuhan, semua baik.
semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya bagi anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
bunga bakung. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa ya, pemain musiknya sudah anak sekolah minggu loh. Ini sudah cikal bakal organis gereja. Oh, saya lihat, oh luar biasa. Anak-anak ini perlu didoakan karena mereka akan menjadi penerus kita yang sudah sekarang jadi majelis, jadi pendeta gitu kan. Mari kita doakan mereka. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan terima kasih kami mempunyai berkat yang daripada Tuhan dahsyat dan luar biasa. Anak-anak kami, keturunan ilahi yang kami tahu bahwa mereka dititipkan kepada kami untuk mengajarkan satu pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Oleh karena itu kami berdoa supaya anak-anak kami menjadi mereka yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang hidup memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan kami berdoa sebentar mereka akan masuk dalam kelas sekolah minggu. Tuhan tolong mereka supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sedini mungkin. Supaya mereka cikal bakal masa depan gereja, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan mulai dari saat ini. Jamah dan berkati semua kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang mengajar supaya hari ini mereka mengalami satu pengalaman ibadah yang dahsyat, yang luar biasa, lebih dari biasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Raymond Mahulete. Marilah kita memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Bertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gersang menanti datangnya hujan.
ketika kami mengangkat pujian ini, kami boleh merasakan Engkau mendekap kami, memeluk kami dengan begitu hangat. Kami mau merasakan itu pada minggu yang berbahagia ini. Jemaat-Mu, GKI persekutuan di tempat ini mengalami lawatan Roh Kudus yang tidak biasanya. Karena ketika kami mengangkat pujian ini, kami boleh merasakan Tuhan, betapa Engkau dekat, betapa Engkau ada di hati, menggairahkan kami untuk lebih mengutamakan pekerjaan Roh Kudus di hati dan hidup kami. Dalam berjemaat, dalam berumah tangga, dalam berkarir, dalam berdedikasi pada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Hari ini kami minta, saat ini kami mohon Roh Kudus tuntun kami masuk lebih dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biar setiap jemaat menikmati kebenaran firman. Pulang tidak seperti datang, karena kami sudah berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berjumpa dengan firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia sampai Maranatha. Berfirman ya Bapa, karena kami telah siap, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Kasih dalam Tuhan Yesus. Sehat semua. Lihat kiri kanannya dulu. Sehat semua. Bilang sehat semua. Tanya dia. Jangan dia sehat. Jangan dia lagi paksa ini datang ke gereja. Saya mau beribadah tapi lagi sakit-sakit meriang begitu. Tahu nggak apa-apa. Pulang sembuh. Amin. Ya, pulang sembuh. Sakit rohaninya sembuh. Sakit jasmaninya juga sembuh. Itu imaninya begitu. Jangan cuma baru aduh pegel-pegel, nggak mau ke gereja, nanti aja. Inilah ini ceritanya. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Mari buka Alkitab kita bersama. Hari ini temanya bagus sekali, bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Wow. Kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-8. Ada seorang murid Yesus yang selama ini kalau kita dengar Simon Petrus gitu ya. Kalau kita dengar ada ya murid terakhir yang dipakai Tuhan luar biasa, Rasul Paulus gitu kan. Ini Filipus, kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, lumayan panjang. Menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri yang sudah dapat. Saya mau ajak kita berbalas-balasan, Bapak baca dengan saya, ibu-ibu baca ayat berikut supaya kita sampai di ayat 40 kita bisa baca bersama-sama. Itu ya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, judul perikop di sana sida-sida dari tanah Ethiopia. Bapak-bapak siap ya baca dengan saya ayat 26. Dan bergantian kita sampai di ayat yang ke-40. Saya baca sekali lagi perikopnya dan bapak-bapak mulai. 1, 2, ya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan dengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti
Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada. Apakah halangan jika aku dibaptis? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan Bersama-sama, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di sana sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan kekasih Tuhan. Yang kita sudah baca ini bagian firman Tuhan yang seluruh GKOI hari ini merenungkannya. Temanya sama. Bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Ini menarik. Istilah bermisi itu ada dalam bahasa Yunani apostelo. Artinya apa? Mengirim, mengutus. Itu misi. Arti misi adalah mengirim, mengutus. Ya, dari bahasa asli Yunani apostelo. Jadi kalau gereja yang bertumbuh, jemaatnya makin banyak, harus ada yang diutus pergi bermisi. Yang dibawa dalam perjalanan misi itu adalah berita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju bilang amin. Amin. Jadi ketika berbicara tentang misi, maka semua gereja harus bermisi, termasuk gereja Kristen Oikumene Indonesia. Kita ada di negeri ini karena Tuhan memang taruh kita untuk bermisi di Indonesia dulu. Skup yang lebih kecilnya lagi di Bekasi dulu. Karena gereja ini ada di kota Bekasi. Lebih kecil lagi bermisinya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan kita berpikir misi yang jauh seperti Rasul Paulus 3 kali perjalanan keliling sampai bisa memberitakan Injil ke Asia. Tidak. Berangkat dari bacaan firman Tuhan ini, maka Roh Kudus mau mengingatkan kita. Ada enggak misi yang paling kecil dalam keluarga kita? Rumah tangga kita. Saudara-saudara kita yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya itu harus tertanam di hati kita. Misi saya jelas, saya diutus buat mereka. Saya tidak mau satupun anggota keluarga saya yang masih saudara sepupu dengan saya atau saudara jauh dengan saya, nanti saya ada di neraka, saya ada di surga, mereka di neraka, kan begitu. Jangan. Karena kita tahu bahwa hidup kita yang lama, kita sudah dipindahkan dari neraka ke surga, kan gitu. Nah, mereka juga sekarang yang belum di dalam Yesus ada menuju kepada kebinasaan itu.
kematian kekal di neraka sana. Lalu kita pangku tangan saja, anteng-anteng di gereja, ya udah, yang penting kan saya udah selamat. Mau bermisi apa lagi sih pendeta? Di gereja saya semua udah lancar kok, baik-baik saja. Maka hari ini ketika kita berbicara bermisi dalam kuasa Roh Kudus, saya mau bagikan cepat-cepat saja, nggak lama khotbah saya. 3 hal saja. Yang pertama, Roh Kudus nampak dalam pelayanan Filipus. Catat dulu itu. Roh Kudus nampak dalam pelayanan Filipus. Sehingga ketika kita baca ini dari ayat 26 sampai 40 ini, dimulai dengan ayat 26 saja sudah dikatakan apa? Seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus. Kan luar biasa itu. Apa istimewanya seorang murid Yesus ini Filipus sehingga dia didatangi malaikat? Saya lihat begini. Coba kita buka. Kitab Yohanes pada pasal 20 ayat 22. Kita lihat dulu. Kalau bisa ditampilkan di slide boleh juga. Ya, kita bisa baca sama-sama. Ya, multimedia silakan. Injil Yohanes 20 ayat 22. Kuncinya di situ ketika Filipus dihembusi Roh Kudus oleh Yesus. Ayat ini. Ya. Sehingga Yesus bilang terimalah Roh Kudus. Kitab Yohanes pada pasal 20 ayat 22. Tampil ya. Kita baca sama-sama. 1 2 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia Yesus menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi Filipus ada di dalamnya. Filipus ini adalah salah satu murid Yesus. Dia yang membawa Nathanael yang lebih terkenal di Alkitab Bartolomeus. Nathanael itu Bartolomeus. Dibawa oleh Filipus datang kepada Yesus. Yesus lihat Nathanael atau Bartolomeus ini, Yesus bilang ini orang Israel yang paling apa? Jempolan gitu kan. Itu siapa yang bawa? Filipus yang bawa. Jadi kalau ada ketemu Nathanael itu di dalam 12 murid Yesus dia tidak ditulis Nathanael tapi Bartolomeus. Filipus punya andil dari awal. Makanya ketika Yesus mau pergi, Filipus tanya, ya, satu pertanyaan yang mungkin kita semua, Yesus sebelum kau pergi tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus bilang apa di Injil Yohanes 14 itu? Ya, kalau kamu sudah lihat aku berarti kamu sudah lihat Bapa. Dari situlah Filipus tahu bahwa oh iya. Begitu ayat ini muncul, tetap dulu ayatnya nih munculkan dulu. Ini Yesus mau berangkat ke surga. Ya. Karena sudah di pasal 20. Yang kita kenal pembicaraan tentang Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ kan Filipus tanya. Ya boleh saja kita dibawa ke jalan Tuhan, tetapi tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Filipus kemudian dikasih jawaban sama Yesus, kalau kamu sudah melihat aku berarti kamu sudah melihat Bapa. Lalu ketika Yesus mau berangkat ke surga, ini Yesus berkata ini setelah bangkit dari antara orang mati. Bertemu dengan murid-muridnya, dia menampakkan diri dan dia berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang sudah ada di dalam Filipus sebelum Pentakosta itu sudah bekerja. Sehingga Filipus kemudian masuk kepada pembacaan kita yang satu ini. Kok iya langsung ayat 26 dikatakan seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus, berkata kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dibilang apa di situ? Keterangannya jelas. Jalan itu jalan yang sunyi, senyap loh. Bergerak dalam kesenyapan. Kita punya waktu dengan Tuhan. Filipus punya waktu dengan Tuhan untuk dengar. Ini Roh Kudus maunya kemana? Oh katanya ke jalan yang sunyi. Kalau Yesus jalan yang lurus kan begitu kan? Tapi ternyata di jalan yang sunyi itu ada jiwa yang harus
dimenangkan. Dan siapa dia? Sida-sida dari Ethiopia. Ketika seorang Filipus peka dengan suara Roh Kudus, dia ke sana. Dan yang kita baca ini adalah dikasih tahu sama malaikat Tuhan itu bahwa orang yang dari Ethiopia ini sedang baca kitab Yesaya. Nggak ngerti dia. Kamu harus kasih pengertian itu buat dia. Wah, ini menarik. Sangat menarik. Karena yang dibaca itu, coba lihat di ayat 32. Ini tetap aja ayat ini biarin dulu. Baca di Kisah Para Rasul pasal 8 tadi, ayat 32 yang kita baca tadi. Nats yang dibaca oleh orang Ethiopia itu adalah seperti seekor domba, ia dibawa, ia di situ huruf besar. Ternyata kemudian dijelaskanlah kepada orang Ethiopia itu. Siapa yang menjelaskannya? Filipus. Karena dia diutus. Dia bermisi untuk itu. Ya. Karena ayat 35 sudah jelas Roh Kudus bekerja dalam diri seorang Filipus. Dikatakan apa? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus. Injil Yesus diberitakan dalam misi, dalam pengutusan seorang Filipus. Bapak Ibu, kita semua seperti Filipus karena kita murid Yesus. Amin. Kita semua murid Yesus. Amin. Coba bilang kiri kanannya, kamu murid Yesus. Bilang ke kiri kanannya, Pak. Ibu Naryo murid Yesus. Amin. Berarti harus siap diutus untuk menceritakan Yesus kepada tetangganya, keluarganya yang tadi saya bilang belum bertobat, belum bertemu Yesus, belum lahir baru, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kesitulah kita diutus, kesitulah kita bermisi. Jangan bilang, oh saya harus ke Lampung seperti Pak Anton. Ya kalau Tuhan gak suruh ngapain ke sana? Saya dari belum menikah sudah diajak keliling untuk katanya bermisi. Tapi kesini Roh Kudus bilang, bermisi yang mana? Banyak kekeliruan. Karena apa? Bukannya pergi bermisi memberitakan Yesus, tapi antar sembako, antar bantuan kepada gereja-gereja yang di sana. Lalu nggak ada, menuai jiwa-jiwa barunya nggak kelihatan. Lalu saya bilang itu mah center class. Nanti Paskah, nanti Natal antar, yuk bermisi yuk kemana ke daerah. Tapi pergi cuma sibuk bagi-bagi bantuan, bagi-bagi sembako atau pakaian layak pakai. Ngeri. Jauh sebelum saya menikah, saya sudah ada di STT Apostolik. Dan Pak Freddy Leonufna mengajak hari itu, yuk kita pergi ke Magetan. Kita bangun gereja 1 GKOI di Magetan. Saya ingat banget itu. Sampai sana kita bagi-bagi pakaian layak pakai, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini dan itu semua. Pendetanya saya lihat di depan gedung kecil gitu atau rumah kecil gitu, ada plang GKOI. Keren banget. Apa yang terjadi? Kita pulang 3 bulan kemudian ada hamba Tuhan yang kesana, dia bilang, pelangnya udah diganti, bukan GKOI. Jadi pendeta di situ atau hamba Tuhan di situ kasih naik pelang sesuai dengan siapa yang bantu saya. Siapa yang kasih sumbangan buat gereja saya. Capek, lelah. Makanya saya sekarang ada di sinode ketua 2 di MPS. Saya ditaruh untuk bagian misi. Saya bilang harus rubah, nggak bisa begini cara kita bermisi. Tempatkan hamba Tuhan di sana, lalu kita kasih PK buat dia saja, 500.000 kalau dia mau. Lalu itu akan menjadi bajam GKOI.
Dan itu sudah dilakukan. Di Papua, di Gunung Bintang sudah kita lakukan. Tenang aja, nanti GKOI ada di Papua. Amin. Ya. Yang kita lihat seperti Pak Anton lakukan dengan Pak Tony Baok, itu betul. Sampai akhirnya di NTT ada GKOI. Amin. Di tempatnya Pak Tony Baok itu apa? Sungai Jordan, GKOI, Jemaat Sungai Jordan. Dan satu lagi di perbatasan Malaka, masih di NTT, itu kan? Oh puji Tuhan. Itu juga dimulai kan dari dia, Ibu Pendeta Meliana ini rindu supaya ada jemaat di situ. Ketika GKOI tahu bahwa ini bisa nih, mau nggak jemaat yang 20 orang itu masuk GKOI? Mau Pak. Sudah dari sinode kita kongko, udah kirim aja dulu 500.000 per bulan buat dia. Sekarang sih udah 1 juta per bulan. Dan betul sudah ada GKOI Bajem di situ. Gak lama lagi akan ada GKOI satu lagi di Malaka itu, Betun Malaka. Agak jauh dari tempatnya Pak Tony Baok. Nah itu yang baru betul bermisi dengan hal yang pasti bahwa Roh Kudus mengerjakan itu. Nanti di setiap pelayanan itu dia akan berkembang dari pos PI menjadi Bajem, bakal jemaat, dan menjadi jemaat dewasa GKOI. Dan puji Tuhan, sebidang tanah sudah terbeli untuk bangun gereja di Betun Malaka itu. GKOI. Kan kemarin Ketua Sinode Pak Pendeta Ronald Manalu beberapa bulan yang lalu sudah ke sana dan sudah melantik Ibu Pendeta Meliana itu sebagai pendeta organik GKOI. Yang saya bicarakan ini adalah GKOI yang berdampak di jemaat kita masing-masing maupun bisa buka cabang dari pelayanan misi yang ada, gitu. Jangan pakai pola lama yang, kita bermisi yuk, bermisi kemana? Pergi ke sana KKR, pergi ke sana memberitakan Injil katanya pelayanan misi, tapi sudah seperti apa ya? Ya cuma sekedar bawa bantuan lah kalau begitu yang saya lihat. Saya mengucap syukur saya dan istri sudah 27 tahun menikah. Dan bulan Juli yang lalu tanggal 20 Juli kita merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-27. Di sini kita nikah. Di sini Pak Pendeta Freddy Leonufna memberkati pernikahan kami. Dan saya bilang, berarti kita sudah bermisi lewat GKOI lebih daripada 27 tahun. Bisa lewat tempat lain? Bisa lewat gereja lain, bisa lewat lembaga lain, bisa. Tapi kenapa Pendeta Raymond masih tetap ada di GKOI? Ada apa di GKOI? Saya bilang ada Roh Kudus. Amin. Gak bisa kita lari dari panggilan. Gak bisa kita lari dari, gereja GKOI apaan sih? Kok gak maju-maju? Kok udah 42 tahun berdiri? Kok baru 22 gereja? Jangan juga. Kita punya andil apa? Sekarang udah 25, puji Tuhan. Minggu lalu kan sudah 2 jemaat ditabiskan lagi kan? Jemaat GKOI Amanat Agung dan jemaat GKOI Antioquia. Di mana? Di Cilengsi. 1 di Cibubur. Jadi sekarang GKOI sudah ada 25 gereja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bukan karena sinodenya, tapi karena semua jemaat, mulai dari jemaat persekutuan di tempat ini, dan kita semua masing-masing sadar diri, kita ini murid Yesus sama seperti Filipus. Bermisilah dengan cara yang sederhana. Dimulai dari diri, dimulai dari diri kita. Betul, dimulai dari diri kita. Kalau kita tidak sadari itu, maka Roh Kudus tidak akan bekerja. Karena ini ayat ini. Saya sangat percaya ketika kita bilang kita murid Yesus, sekarang ini perkataan ini sampai kepada kita. Dan ini siapa yang ngomong? Yesus. Dan sesudah berkata demikian, Yesus, yaitu huruf besar, Yesus menghambusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus.
Coba bilang kiri kanannya, Roh Kudus ada dalam kamu. Ibu, bapak, jemaat, Roh Kudus ada di dalam kamu. Amin, Pak Nainggolan. Berarti kita yang harus tergerak bermisi. Ngomong sama keluarga kita yang sudah mualaf. Balik yuk, kita ke surga sama-sama. Yuk kita ke Yerusalem baru bersama-sama. Saya dapat kesempatan dari sebuah travel untuk bawa orang pimpin rombongan ke Israel. Saya dalam hati puji Tuhan gitu kan, tahun depan saya ke Israel gitu. Ya, tetapi saya mikir lagi, ngajak orang ke sana aja susah. Ya, untuk ke Israel. Ya, untuk ke tanah perjanjian yang nyata-nyata begitu, ya, perjalanan tour travel begitu. Apalagi ngajak orang ke surga yang benar-benar harus ketemu Yesus, harus bawa dia kepada keselamatan, lebih susah lagi. Tetapi menjadi satu hal yang mudah kalau Roh Kudus bekerja. Amin. Sampai kita kaget loh, tiba-tiba seorang Filipus ngomong sebentar dengan sida-sida Ethiopia ini, lalu sampai dibaptis. Dibaptis ini. Yang kita tadi baca, saya nggak usah baca lagi ya. Nah, kalau pelayanan penginjilan yang keliling-keliling itu tidak sampai baptis orang, keliru juga. Harus sampai dibaptis. Bagaimana caranya? Berarti memang harus ada hamba Tuhan yang ditaruh di sana, supaya dibimbing lagi setelah dia terima Yesus. Ya, berapa waktu kemudian dibaptislah orang itu. Jangan udah ya pokoknya saya sudah bermisi memberitakan Injil Yesus Kristus, tapi orang itu nggak sampai dibaptis, berarti dia belum dimeteraikan sebagai milik Yesus. Baptisan itu kan tanda meterai kepemilikan. Ya, Bapak Ibu punya surat-surat penting ada meterainya. Nah, kalau seseorang dimeteraikan menjadi milik Yesus, ya lewat baptisan. Jadi amanat agung ini bukan untuk seorang Filipus saja, tetapi untuk semua kita yang mau diutus. Ingat lagi, misi itu artinya diutus. Ya, saya mau bikin dulu pantun ini. Bikin pantun dulu satu ini. Ya, supaya kita dengar pantun tentang Filipus. Saya baru bikin tadi pagi. Filipus murid Yesus yang perkasa. Cakep. Jangan lupa bilang cakepnya. Orang Ethiopia mendapat berita, cakep, untuk bermisi dengan kuasa, Roh Kudus diam di dalam kita. Amin. Ya, kita kasih satu ayat lagi, 2 Timotius, coba tampilkan sini. 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Ini ayat. Bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita. Jadi jangan bilang, saya kok kalau Roh Kudus diam di dalam saya, kok saya nggak bisa bahasa roh? Itu lain lagi. Itu kalau khotbah tentang itu bisa 1 jam lebih lagi, repot. 2 Timotius 1 ayat 14. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang bilang sama diri sendiri. Roh Kudus diam di dalam saya. Tapi kalau karunia-karunia Roh Kudus itu kita tidak hidupi, maka jemaat cuma hanya tahu 9 buah roh, tidak tahu 9 karunia. Wow, ini harus panjang lagi sedikit. Saya singgung aja deh. 1 Korintus pasal 12. Ini nggak bisa, harus dikasih tahu. Karena jemaat semua terpaku dengan khotbah-khotbah 9 buah roh, harus lakukan 9 buah roh. Sebenarnya 1 buah roh, 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelembutan sampai penguasaan diri itu 9 rasa. Tetapi kalau bicara, coba tampilkan 1 Korintus 12. Itu nas pembimbing kita tadi kan kutip di ayat yang ketiga kan? Iya, sudah saya masuk nih ke nas pembimbing.
Ayat 3-nya dulu deh kita lihat. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 tadi, nats pembimbing kita. Kadang kalau dikasih nats pembimbing, tapi kalau kita nggak lihat ke bawah-ke bawahnya ayat itu, rugi kita. Yang kita tahu ya 9 buah roh aja pendeta, 9 karunia. 9 karunia apaan? Nggak ngerti saya. 9 karunia roh ada di pasal ini. Mana? 1 Korintus 12. Nggak bisa. Ya, buka Alkitab masing-masing saja. 1 Korintus 12 ayat 3, nats pembimbing kita tadi. Udah dapat? Ya. Kita mau capek berlelah, tapi kalau Roh Kudus nggak bekerja, orang nggak akan bertobat. Dibilang begini, ayat ya, oke, baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata gini, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh. Ini pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jangan sombong kalau kita bisa ajak orang ke gereja. Jangan sombong kalau kita bisa ajak orang baptis, untuk dibaptis. Orang ini pekerjaan Roh Kudus kok. Nah terus kalau Roh Kudus diam di dalam kita menurut ayat tadi, lalu kita nggak karyakan karunia-karunia Roh Kudus itu, ya sampai kalimat tadi, katanya Roh Kudus diam di dalam saya. Kok saya nggak bisa bahasa roh? Nanti temannya yang dari gereja Pentakosta atau dari gereja karismatik sana atau dari GBI, lalu dia bilang, ya gereja kamu kan nggak ada Roh Kudusnya. Marah kita, berantem. Banyak itu berantem tuh. Iya. 16 tahun saya jadi gembala sidang ketemu dengan orang-orang kayak begitu. Kata gereja GKUI gak punya Roh Kudus. Siapa yang ngomong? Gitu kan. Loh, tadi ayatnya udah jelas kok Roh Kudus ada diam di dalam kita. Amin. Tapi kenapa gak dapat bahasa roh? Ya karena coba nanti ya baca di bagian-bagian ini sampai di ayat 11. Jangan cuma baca ayat 3 ini. Sampai kita tahu, oh iya ternyata ada 9 buah roh, ada juga 9 karunia. Nah karunia bahasa roh itu ternyata ada di nomor 8 dari 9 karunia yang diberikan. Coba tampilkan ayat yang ke-11. Baru kita lihat, oh iya ya, ternyata Roh Kudus kasih secara khusus. Jadi kalau saya gak bisa bahasa roh bukan berarti Roh Kudus gak ada di dalam saya. Gitu. Ayat 11 baca sama-sama. 1, 2, iya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara apa? Secara khusus. Dan ini lagi bagian terakhir, keras, baca keras. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus, bukan kehendaknya pendeta. Lalu ayo semua harus bisa berbahasa roh. Ya gak bisa lah. Mau lebih pintar lagi jemaat, baca di pasal 14. Ini kan 12 tentang bahasa roh. Sampai akhirnya kita lihat bahwa oh iya ya, ternyata luas sekali. Kita belum dapat dari 9 karunia Roh Kudus, nantilah ya. Panjang sekali kalau kita lihat ini. Tapi saya harus ngomong, ini gak bisa saya tahan. Roh Kudus mau supaya kita tahu ini. Karunia roh yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Itu di pasal 14, pasal 12 ini. Pasal 12, kembali pasal 12 ini. Ayat 3 itu tadi kita udah baca. Tapi ayat-ayat selanjutnya dikasih tahu mulai dari ayat 8 itu. Karunia yang pertama, ini daripada pulang Bapak Ibu penasaran. Karena saya baru melayani satu keluarga suami istri. Dia bilang, Pak tolong ajarkan ini. Karena di gereja saya, dia bukan gereja GKUI. Di gereja saya gak pernah diajarkan 9 karunia roh ini.
Karunia yang pertama ayat 8 di pasal 12 adalah roh hikmat, berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua di ayat 9, berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, masih di ayat 8 juga, di ayat 9 juga, untuk yang karunia ketiga, karunia iman. Ya, yang keempat, karunia menyembuhkan. Bayangkan kalau Bapak Ibu dapat karunia kesembuhan ilahi. Nah, kita doa orang sembuh, kita doa orang sembuh. Oh, luar biasa. Ini pendeta yang kayak gini laku sekarang. Laku keras. Orang sakit gak mau ke dokter, dia cari pendeta. Katanya kalau pendeta itu doa, manjur, sembuh, gitu kan. Saya doain orang. Saya belum sampai rumah dapat telepon, Pak, orang yang tadi Bapak doakan meninggal dunia. Saya bilang, wah ini saya gak punya karunia kesembuhan ilahi ini kalau begini. Oh, Tuhan kasih saya karunia yang mana? Tuhan bilang yang ketiga aja, karunia iman. Amin. Jadi iman kau kokoh saja, kuat saja. Ya, melayani di GKOI saja, jangan pindah-pindah gereja. Nanti kamu dicap itu kutu loncat. Ada masalah di gereja ini pindah, ada masalah di gereja sana pindah gereja terus. Gitu kan? Jadi saya merasa karunia yang ketiga ini saya dapat, karunia iman, untuk beriman kuat di dalam pelayanan di GKOI. Sudah di atas 27 tahun. Gitu kan? Karunia yang kelima apa? Ada di ayatnya yang ke-10. Ya. Diberikan karunia roh untuk mengadakan mujizat. Wow, luar biasa ini. Ya. Yesus bikin mujizat, 5 roti 2 ikan dimakan, 5.000 baru laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini Tuhan kasih loh karunia untuk mengadakan mujizat. Nah sekarang mujizat apa yang kita mau lakukan kalau Roh Kudus sekarang ada dalam kita? Itu dulu ya. Ayo loh, coba minta sama Tuhan ya, minta ya. Ya, karunia yang kelima ini mantap banget ya. Tapi karunia yang keenam ada lagi, karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu ya khotbah ini. Saya sedang bernubuat. Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh pasti diberkati. Itu nubuat. Nubuat itu hal yang pasti. Kalau ramalan beda. Ramalan itu bukan hal yang pasti. Ya, ilmu ramal. Banyak orang masih, kalau jemaat ini ada yang ketahuan masih pergi ke tukang ramal. Rugi amat gitu. Itu enggak pasti. Tapi kalau bernubuat di dalam Yesus, kita ucapkan juga. Tahun ini saya pasti diberkati lebih dari tahun lalu. Dalam nama Yesus. Nah, itu kita sedang bernubuat untuk diri kita sendiri. Dalam tahun ini GKOI Persekutuan akan maju, ketambahan ibadah pokoknya tidak ada lagi di bawah 30, di atas 30 dalam nama Yesus. Amin. Berarti yang hadir nanti 50, 60 sekali ibadah. Wah, bisa bikin ibadah 2 kali. Pagi ada, sore ada. Amin. Harus begitu. Itu bernubuat. Apa yang dinubuatkan? Kitab Wahyu. Itu semua akan digenapi. Itu nubuat. Ya, oke, jangan lama-lama di sini, lihat lagi. Yang ke-7 apa? Karunia apa? Membeda-bedakan bermacam-macam roh. Luar biasa. Mau minta karunia ini? Kita ketemu seseorang kita udah tahu, ini orang roh perdukunannya kuat sekali. Kita pulang, kita doa puasa, ya kan? Ketemu dia lagi, Roh Kudus bilang saya mau berdoa buat kamu, boleh nggak? Patahkan, hancurkan itu roh perdukunannya dia. Dia akan ikut Yesus sungguh-sungguh. Karena kita bisa membedakan roh apa dalam orang itu. Luar biasa kan? Iya. Tapi ini dahsyat. Ya, ini karunia yang harus diajarkan kepada gereja supaya tahu dan minta kalau memang iya. Tapi karunia yang ke-8 ini yang banyak dicari orang. Yang ke-8 apa? Berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh. R-nya R besar apa R kecil? R kecil. Artinya roh kita nyatu dengan Roh Kudus, lalu kita berbahasa lidah. Glosolalia, bahasanya begitu. Ya, kata aslinya. Maksudnya
berbahasa roh. Tapi nggak semua dikasih kan? Ingat ayat 11 tadi, nggak semua dikasih. Jadi jangan marah sama Roh Kudus. Si A, si B itu kok dia bisa bahasa roh, saya nggak bisa. Ya namanya karunia. Kalau nggak dikasih ya jangan marah dong. Kan Roh Kudus kasih secara khusus. Nah nanti baru baca pasal 14-nya baru dijelaskan untuk apa bahasa roh itu dipakai. Oke, yang terakhir yang ke-9 apa? Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi yang ke-9. Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saya ada di sebuah ibadah, tiba-tiba pendeta bilang, yang kamu ini boleh terus berbahasa roh, tetapi kamu diam. Karena yang kamu ucapkan itu bukan bahasa roh. Dia bisa membedakan itu, dia bisa menafsirkan. Kaget juga saya. Ya, itu di Jakarta Timur saya ingat itu. Satu ibu sudah berbahasa roh lalu dia diam. Tiba-tiba di belakangnya, nggak jauh dari saya, diartikan apa yang disampaikan dalam perkataan bahasa rohnya itu. Ini dia yang ke-9 ini, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan itu dikerjakan Roh Kudus, bukan roh kemanusiaan kita saja yang R kecil itu. Gitu. Ini penting. Ya, karena saya baru melayani suami istri yang dari gereja itu bukan GKO, dia bilang, "Pak, tolong ajarkan." Karena selama ini kami tahu cuma 9 buah roh, 9 karunia ini nggak pernah saya tahu katanya. Saya bilang, iya juga ya. Makanya, oke, kita sudah cukup tahu tentang ini dan minta ya, nanti minta ya. Kalau Roh Kudus kasih 1 aja, 2 saya cukup. Kalau 9-9-nya, Bapak Ibu nanti dicap manusia setengah dewa. Punya 9 karunia ini. Wow, udah Yesus ini. Udah Yesus ini. Ya, mintalah 1 lah gitu, apa 2 lah gitu ya, lalu pakai. Lalu dipergunakan untuk bermisi, untuk bawa orang kepada Yesus. Amin. Waduh, cukup panjang ini khotbah hari ini kan? Tapi bolehlah. Yang kedua, yang biar cepat nih, Roh Kudus mengutus kita. Itu dulu yang kedua. Kalau yang tadi pertama kan, Roh Kudus nampak dalam pelayanan Filipus. Yang kedua, Roh Kudus mengutus kita. Atau lebih tepatnya kita bilang, Roh Kudus mengutus saya. Jangan kita plesetin apa yang selalu dia Tuhan mengutus Yesaya, lalu Yesaya bilang apa? Ketika Tuhan tanya Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Lalu Yesaya bilang apa? Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Tapi suka diplesetin kan? Tuhan, inilah aku, utuslah dia. Kan gitu. Karena kita lari dari tanggung jawab ini. Padahal kan untuk bermisi menggenapi amanat agung kan tugas semua orang. Amin. Tugas semua kita. Amin. Bukan tugas pendeta saja. Jadi kalau kita mengerti bagian ini, maka harus kita yang pergi dan memberitakan nama Yesus. Saya kasih pantun dulu. Ini jangan lupa bilang cakep. Ya. Makan jagung di Gunung Agung. Ada tupai sangat menantang. Mandat agung, amanat agung. Dipatuhi sampai Tuhan datang. Amin. Kita semua harus patuh untuk menyampaikan amanat agung Yesus Kristus. Tadi kan sudah dibacakan sama liturgos. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Baptis dulu, baru ajarkanlah mereka. Ini suka dibalik-balik. Diajar, lama-lama dia gak mau dibaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus sudah perintahkan. Itu tahapannya harus sistematis biar enak gitu. Itu dia. Jadi Roh Kudus mengutus kita karena ia sumbernya, ya inisiatornya Roh Kudus. Ya dikatakan dari pergerakan dinamis ini Roh Kudus yang kerjakan. Pelaksanaannya kita jalan. Penggenapannya lewat diri kita. Mau enggak?
Yang tadi aja dulu deh, yang paling dasar yang saya bilang. Ada keluarga kita, masih sanak keluarga kita, yang kita tahu sudah tidak lagi ke gereja, yang sudah mualaf. Gitu. Mau nggak kita japri, telepon dia. Aduh, aku doa nih semalaman, Roh Kudus suruh saya telepon kamu. Hah? Roh Kudus kayak suruh kamu telepon saya? Ada apa emang? Kayaknya Roh Kudus itu agama saya yang dulu deh. Gitu kan, kalau dia udah mualaf kan ngomongnya gitu. Enggak, Roh Kudus suruh telepon kamu, katanya suruh bilang sama kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dan Tuhan Yesus mau kamu ke surga bersama saya. Ketika itu diucapkan sama kita, Roh Kudus bekerja, dia bisa balik. Amin. Tapi pertanyaan, mau enggak kita diutus seperti itu? Jangan bilang begini, itu urusan dia dengan Tuhan pendeta, bukan urusan saya. Berarti baru kita 17 Agustus kemarin merayakan kemerdekaan, tapi kitanya yang gak merdeka ini. Kenapa? Masih ada benci, masih ada iri hati sama itu orang. Jadi kita udahlah pendeta, saya males. Saudara saya itu nggak pantas dia masuk surga, saya aja yang pantas. Wah, repot, nggak bisa. Kalau mau betul-betul merdeka di dalam Tuhan, kita harus lakukan bagian kita ini, seperti Filipus, bagian kita lakukan. Soal dia nanti bertobat atau nggak bertobat, yang penting kita lakukan dulu. Amin. Amin yang kencang dong. Ya, amin. Nah, amin yang paling kencang itu harus lakukan segera, jangan lama-lama. Kan kita udah tahu tuh keluarga A, ini keluarga ini, si A, si B, si C. Doakan dia, mulai dari sekarang doakan dia. Lalu bilang, Roh Kudus apa yang mau saya sampaikan kepada dia. Kalau harus lewat WA, lewat WA. Kalau harus japri telepon, langsung telepon aja, nggak apa-apa. Berarti kita udah mulai peka dengan suara Roh Kudus. Jangan egois, mau masuk surga sendiri. Lalu saudara kita itu masuk kemana? Kasihan. Ya, bawa ya. Karena Roh Kudus yang mengutus kita, bukan pendeta, bukan gereja yang mengutus kita. Kita diajak oleh Roh Kudus untuk terlibat, mau diutus, mau bermisi, maksudnya begitu. Ya, ulang-ulang saya sampaikan ini supaya kita mengerti. Bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Maka yang terakhir adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa. Nah, ini dia. Roh Kudus memberikan kita kuasa. Saya pikir-pikir begini. Apa hebatnya seorang Filipus? Habis baptis orang, hilang. Tahu-taunya udah di Asdod. Pergi, lalu tahu-taunya sudah ada di Kaisarea. Melayani dengan luar biasa, meninggal tahun 80 Masehi. Di mana? Di daerah Pirgia, dekat Turki. Dia meninggalnya di sana. Meninggalnya enak? Enggak, disalib. Filipus mati disalib. Sama. Petrus juga mati disalib, tapi kepala di bawah, kaki di atas. Lalu Tuhan, kuasanya ini besar ya? Iya. Tapi kita diberi kuasa bukan untuk berkuasa, tetapi siap mati untuk Injil. Wow. Siap, ya kan? Dimaki-maki. Siap juga dibilang sok rohani, ya kan? Sok jadi majelis, sok jadi anak Tuhan. Ya kalau kita belum sampai ke tahap itu ya bersyukurlah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah sampai di bagian itu, bersyukurnya lebih lagi. Amin. Karena orang yang diberi kuasa seperti Filipus ini, mati pun nggak enak. Dan maksudnya cara matinya pun, kalau bisa mati keadaan tidur lah Pak Pendeta biar enak gitu kan. Ini kalau
siksa gini sampai mati disalib, aduh enggak deh. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, ini indah. Kuasa ini diberikan, ya, otoritas, kuasa. Roh Kudus itu dominasinya dari waktu ke waktu kita naik. Kita mendominasi kedagingan kita. Kita mendominasi tipu muslihat iblis. Kita mendominasi, maksudnya tingkatan kita di atas kuasa iblis. Jadi kita bisa perintah iblis. Kamu tidak boleh ada di gereja ini, kamu keluar saja. Iblis dengar. Bisa ya? Bisa. Karena Roh Kudus di dalam kita. Ya kan? Dominasi kita naik dari waktu ke waktu. Perintahkan kutuk pergi keluar dari keluarga kita. Datangkan berkat. Perintahkan. Karena kuasa itu diberi. Yesus punya kuasa di bumi dan di surga. Amin. Matius 28 ayat 18, ya kan? Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Amin. Lalu Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Kuasa itu diberikan kepada kita. Lalu kita nggak pakai. Kalau kita jemaat biasa nggak pakai, lalu bilang, ya kan kita cuma jemaat biasa pendeta. Salah. Kan kuasa itu diberikan kepada semua kita, bukan hanya kepada pendeta majelis. Amin. Kuasa itu diberikan kepada kita. Silakan dipakai. Kalau tidak dipakai juga ya rugi sendiri. Ya kan? Sama. Katanya hidup ini seperti batu es. Kamu pakai, tidak dipakai tetap lumer dan habis. Begitu meninggal, apa yang dibuat? Kalau cuma hidup, aduh Tuhan saya kok begini amat hidup dari 5 tahun lalu, kayaknya gak ada perkembangan apa-apa. Salah sendiri. Kenapa gak lihat bagian firman Tuhan ini lalu praktek? Coba ingat ke belakang 5 tahun yang lalu. Dibandingkan hari ini. Lebih maju atau lebih mundur dalam Tuhan? Jangan ditantang jadi majelis, malah kita gak mau jadi majelis. Ditantang ayo bermisi, kita gak mau. Makanya tadi saya ada kotak misi gitu. Ayo. Ya sudah Tuhan, kalau memang saya nggak bisa pergi bermisi jauh-jauh, saya ada dananya. Ya taruh aja sini. Nanti Tuhan utus yang lain. Ya, Pak Pendeta Ronald, Bapak Diaken Rencong Tobing, Ibu Sekum, ya Sekretaris Umum GKOI, Ibu Pendeta Afriti Raf, dan Ibu Pendeta Edith Mona hari ini ada di Mesuji, tempat Pendeta Petrus Lamin. Mereka kan butuh dana kan? Untuk apa? Supaya Pak Pendeta Petrus Lamin dan Pendeta si Triono bisa diperpanjang masa pengembalaannya tahap kedua. Ya, periode kedua di Mesuji, Lampung Utara. Mereka baru tiba tadi malam. Hari ini mereka lakukan tugas tanggung jawabnya dan langsung siang ini juga mereka pulang. Butuh uang bensin? Iyalah. Butuh uang perjalanan? Iya. Dari mana? Ayo. Kalau memang GKOI mau bermisi, mulai dari kita. Bisa bilang amin? Mulai dari kita. Pribadi dulu sadar, lalu gereja kita sadar. Oh iya, ternyata kotak di depan ini ada kotak misi, saya mau isi. Karena saya nggak bisa pergi jauh-jauh. Saya cuma bisa bermisi di keluarga dekat saya, di komunitas saya, di tetangga saya. Ya oleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau Roh Kudus bilang kasih untuk dana misi, jalan. Siap? Siap? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kesiapan kita, Roh Kudus yang memperlengkapi. Haleluya. Mari nyanyikan sungguh-sungguh. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penuh.
Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk rohmu, buka hati untuk rohmu Tuhan. ku buka hati menyembahmu. Ku buka hati menyembahmu, Yesus. Jamah-jamahlah kami, jamah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dan kepenuhan Roh Kudus. Kuasa Allah Maha Tinggi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini. Menyanyi dengan iman, menyanyi dengan imanmu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus yang lembut, jamah setiap hati kami. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur. Kau penolong, tolong setiap kami Penolongku bermisi. diutus Bapa. Mari semua buka hati, terima Roh Kudus. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Ku buka hati menyembahmu, Yesus. Minta jamahan Roh Kudus turun atas kita semua. Jamahlah kami, Penuhi, penuhi amin, haleluya. dengan kuasa Allah Maha. Oh, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Buka hati Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami Tuhan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus mau menjamah setiap hati kita. Semua jemaat, dengar baik. Roh Kudus sedang menjamah engkau. Bapak hamba berdoa setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, jamah mereka. Sadarkan penuh keberadaan mereka, Roh Kudus diam di dalam hati mereka. Dan Roh Kudus mau berkarya dalam seluruh kehidupan mereka dengan karunia-karunia, 9 karunia Roh Kudus itu. Bapak mau berdoa, layakan setiap jemaatmu meminta hari ini. Dari nomor 1 sampai nomor 9. Bagian mana yang mereka mau minta, lalu Roh Kudus curahkan kepada mereka. Jemaat minta. Sekarang jemaat berdoa. Masih terus engkau minta.
Masih terus engkau minta. Dasarnya jelas, Matius 7 ayat 7. Yesus bilang mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekarang minta. Karena yang minta akan diberi. Yang mencari engkau akan mendapat. Yang ketuk bagimu pintu akan dibukakan. Sekarang minta Tuhan, saya mau dari 9 karunia roh itu. Saya siap Tuhan, perlengkapi saya, urapi saya dengan Roh Kudus. Minta. Masih terus mengalir kuasa Roh Kudus. Terus minta. Terus jangan berhenti minta. Rasakan sekarang bahwa permintaanmu sedang Tuhan beri. Permintaanmu Tuhan sedang beri. Engkau layak menerimanya. Engkau layak diutus bermisi. Bukan untuk kristianisasi, tetapi penyelamatanisasi. Engkau harus menyelamatkan keluargamu. Ayo minta. Engkau harus menyelamatkan banyak orang. Pergi ke surga bersama-sama. Ayo terus minta. Terus minta. Haleluya. Sekarang mengucap syukur. Bapak Ibu Jemaat GKOI Persekutuan, sekarang mengucap syukur. Mari bersyukur. Karena permintaanmu sudah Tuhan kabulkan. Oh, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk pengurapan dan kuasa-Mu yang telah Engkau berikan dalam diri kami. Biar kami pakai karunia-karunia roh ini untuk bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu juga yang telah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diurapi diberkati Tuhan luar biasa, katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Apa yang jemaat bisa rasakan? Nanti pulang ceritakan. Saksikan. Ya, jangan berhenti sampai di sini. Ya. Ini penting. Mari kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan angkat pujian berikut. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh Bapa di surga, terima kasih karena dalam ibadah ini kami berkesempatan berdoa bersyafaat. Satu peluang yang besar. Dengan percaya, dengan iman, sehati kami berdoa karena kami tahu bahwa doa yang sehati mujizat terjadi. Doa yang sehati, orang-orang yang kami doakan dan pokok-pokok doa yang kami naikkan adalah hal yang nyata terjadi sesuai dengan kehendak Roh Kudus bagi kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan menyerahkan pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, menteri, para kabinet Indonesia Maju, sampai ke RT RW tempat tinggal kami. Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka, supaya kesejahteraan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat dirasakan.
Kami berdoa supaya hujan berkat turun, bukan hanya hujan sesungguhnya karena kekeringan akhir-akhir ini. Kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami perintahkan hujan turun dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan juga menjamah dan berkati TNI, Polri, semua aparatur negara, tidak ada yang terkecuali. Kami rindu Tuhan jelang pemilu tahun depan. Tidak ada lagi radikalisme di negeri ini. Akan berjalan rencana pemilihan umum mulai dari tanggal 14 Februari tahun depan sampai 17 November tahun depan. Sampai kami punya presiden baru. Kami ada sebagai jemaat Tuhan yang berhikmat dalam memilih. Roh Kudus akan tuntun kami supaya kami juga menjadi agen-agen perubahan dan merubah paradigma orang-orang yang memilih, supaya mereka tahu mereka tidak akan menyesal dengan pilihannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemilu tahun depan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di bangsa kami, baik di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan seterusnya. Kami rindu Tuhan. Di dalam sekolah-sekolah negeri yang ada di Bekasi, khususnya di kota Bekasi, ada guru agamanya. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan siapkan guru-guru agama untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri, baik dari SMP, SMA, SMK mulai tahun depan. Kami berdoa untuk satu yayasan YAMSI, Yayasan Marhain Sejahtera Indonesia, untuk membiayai guru-guru yang akan ditaruh di SMP, mulai dari SMP, SMA, SMK tahun depan. Guru-guru agama Kristen ini akan bekerja dan melayani, sehingga anak-anak kita mereka lulus dari SMP tidak perlu minta nilai dari gereja, tetapi mereka dapat nilai karena ada guru agama di sekolah tersebut. Ini doa kami. Bapak, kami minta campur tangan-Mu untuk secara khusus gereja GKOI, persekutuan di tempat ini. Engkau tahu semua pelayan-pelayan-Mu, dari majelis, penatua, diaken, sampai ke guru sekolah minggu, sampai ke ibu gembala dan keluarga. Urapi berkati mereka di dalam nama Yesus. Dan apa yang diprogramkan adalah program untuk menuai jiwa-jiwa, cari jiwa-jiwa yang terhilang sampai kami semua dapat hidup kekal dalam Yerusalem yang baru. Tuhan menolong perkembangan kuantitas dan kualitas daripada jemaat ini dalam nama Yesus. Jemaat yang sakit saat ini Tuhan urapi dan berkati mereka, dan sembuhkan mereka sampai mereka melihat kemuliaan. Bagi mereka yang bergumul untuk kehidupan, kerinduan mereka punya anak dalam perkawinan, Tuhan Yesus juga yang memberikan keturunan ilahi bagi mereka. Yang rindu pekerjaan, yang rindu dapat jodoh daripada Tuhan, Tuhan yang pilihkan supaya mereka bisa berdedikasi di sana, baik di tempat kerja dan berumah tangga dengan takut akan Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan-pelayanan penginjilan di tingkat sinode kami juga doakan hari ini untuk hamba-hamba-Mu MPS yang ada di perjalanan sampai ke GKOI di Mesuji. Tuhan yang menjamah dan memberkati, supaya pelayanan mereka melanjutkan apa yang dirindukan Tuhan, supaya Bapak Pendeta Petrus Lamin dan Bapak Pendeta Triono dapat melanjutkan pengembalaannya 5 tahun ke depan. Tuhan memberkati perjalanan mereka yang sudah sampai dan akan pulang juga sore hari ini. Tuhan biar mereka tiba di rumah masing-masing juga dengan tidak kurang suatu apapun. Dan semua pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-jemaat yang kembali kami doakan di tempat ini, untuk yang sudah lansia, yang
dari pendidikan mereka di SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang sudah kuliah. Tuhan tolong mereka, anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang pintar bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati. Bahkan mereka yang berulang tahun, Tuhan jamah dan memberkati mereka, supaya mereka ingat, kalau mereka masih dikasih umur panjang, berarti Tuhan belum selesai dengan mereka. Ada tugas, minimal tugas amanat agung harus mereka lakukan dengan umur yang ditambahkan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Lingkungan di tempat ini, RT RW-nya, Tuhan memberkati. Enggak gereja, GKW, persekutuan di tempat ini berdampak bagi lingkungan dan menjadi terang dunia. Terpujilah Kristus Tuhan yang mendengar doa kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Jemaat sekalian, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Untuk itu mari kita memberikan persembahan kita. Kita akan masing-masing memberikan persembahan dalam kotak yang tersedia di sini. Nah, kita seperti biasa mulai dari baris yang paling kiri lanjut sampai baris yang paling kanan. Sambil kita memberikan persembahan kita akan memuji dengan pujian persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selanjutnya akan kami sampaikan tambahan warta jemaat untuk 20 Agustus 2023. Yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Raymond Mahulite yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Yang kedua, pendalaman iman atau PA akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 dimulai jam 10 pagi di gereja. Kemudian ibadah Nuansa Muda atau PKM akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 dimulai jam 17 atau 5 sore bertempat di gereja dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alfian C. Rabung. Selanjutnya kami beritahukan bahwa kotak persembahan perpuluhan terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2023 diperuntukkan kotak dana Natal Jemaat tahun 2023. Dengan demikian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bank BJB atau OVO atau GoPay, GKI, JP, atau dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan dengan mencantumkan tulisan perpuluhan pada amplop. Yang kelima terakhir, sakramen baptisan dapat dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasinya, karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Inilah warta jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan menutup ibadah minggu pagi ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan naikkan pujian bagi Tuhan. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
kemenangan, kemenanganku, sukses kemenanganku. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu pandang kepada Tuhan Yesus. Kuat kuasa sudah diberikan dalam kuasa Roh Kudus dan diam di dalam kamu. Pulang, lakukanlah setiap firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Tadakan tangan kudusmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah